Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 2 Maret 2026, pembukaan pelatihan bagi pengelola RPTRA tahun 2026 dimulai. Kepada yang terhormat Deputi Bidang Pemenuhan Anak Kementerian PPA RI yang diwakili oleh Bapak Muhammad Saleh, Bapak Ignatius Alvin Krisnugraha, dan Ibu Muri Fitriana. Kepada yang terhormat Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Dwi Oktavia TLH MEPIT. Tinggal Kepada mana yang doang? terhormat Kepala Puslatbang Tinggal ini doang. PPAPP serta KB Ibu Fatmawati SKM Mars. Kepada yang terhormat Kepala Bidang PMKK PPAPP Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Kepala Seksi PMKK Sudin PPAPP Kota Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat narasumber dari tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tintin Muktini dan Ibu Ehat Solehat. Kepada yang terhormat tim penggerak PKK tingkat Kota Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Dan yang kami hormati seluruh peserta yang berbahagia. Hadirin yang terhormat, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka acara pelatihan bagi pengelola RPTRA tahun 2026 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi dengan musik. Hadirin dimohon untuk berdiri. Oh, Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Mars PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segala
Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk kelancaran kegiatan ini, marilah kita berdoa yang dipandu oleh Bapak Fauzan ST. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Saya akan pimpin secara agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, mohon bisa menyesuaikannya. Lalu izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Izin Bapak, suaranya kecil Pak, kurang jelas. Terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Halo. Dengaran Pak. Mari kita doa bersama pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami pada acara pagi hari ini Amin. dalam pembukaan pelatihan pengelola RPTRA tahun 2026. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkuat pelayanan kami kepada masyarakat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kami. Tambahkan ilmu yang berguna, amal yang soleh dan niat yang ikhlas. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa
وجملنا بالعافية. Ya Allah, cukupkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang manfaat. Hiasilah kami dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Muliakanlah kami dengan takwa dan indahkanlah kami dengan kesehatan serta keselamatan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim tahsilana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebih mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzan ST. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Puslatbang PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Fatmawati SKM Mars, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC Intan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar? Dengaran, Bu. Oh, dengar. Siap, makasih. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dr. Dwi Oktavia TLH MEP, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Kemudian yang terhormat Sekretaris Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Marini ataupun yang mewakili. Kemudian yang terhormat Kepala Bidang PMKK Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Hari Sutanto atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Kasudin PPAPP, para Kasih PM dari seluruh Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat narasumber kita dari Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPARI. Di sini ada Bapak Muhammad Soleh, Bapak Ignatius Alvin Kris Nugroho, kemudian Ibu Buri Fitriana. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Kemudian yang terhormat narasumber kita, yang terkasih, yang tercinta dari narasumber dari TPPKK Provinsi DKI Jakarta ada Ibu Ehat Solehat dan Ibu Tintin Muktini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga yang terhormat seluruh peserta dari pelatihan pengelola RPTRA yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan RPTRA tahun 2026. Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini, Senin 2 Maret 2026 dalam rangka pelaksanaan pelatihan pengelolaan RPTRA tahun 2026. Bapak Ibu yang kami hormatin, pelatihan pengelola RPTRA tahun 2026 ini diupayakan diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan RPTRA dengan peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur. Hari ini kita bersama untuk melakukan pelatihan pengelolaan RPTRA. RPTRA merupakan ruang strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, serta penguatan ketahanan keluarga, serta laboratorium 10 program pokok PKK. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa tujuan daripada pelatihan pengelolaan RPTRA adalah untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan administrasi dan dari seluruh pengelola RPTRA, kemudian juga untuk memperkuat pemahaman fungsi RPTRA itu sendiri sebagai ruang terpadu publik ramah anak, ramah perempuan, dan ramah lansia, kemudian juga dapat untuk mendorong inovasi-inovasi program berbasis kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dapat kami sampaikan kepada Ibu Kepala Dinas dan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kegiatan ini diikuti oleh pengelola RPTRA dari 6 wilayah kabupaten kota yang total pesertanya sampai akhir nanti adalah 500 orang yang terbagi dalam 10 angkatan. Hari ini adalah angkatan 1,
adalah gelombang 1, angkatan 1, 2, dan 3 yang masing-masing angkatan batch-nya ada 50 sehingga pada hari ini ada 150 orang dan menyusul nanti hingga 500 orang. Waktu pelaksanaannya dapat kami sampaikan tanggal 2 Maret sampai 9 April 2026. Adapun lokasi pelaksanaan melalui Zoom meeting, narasumber dari pejabat struktural atau yang setara dari Kementerian PPPARI dan juga dari TP PKK Provinsi DKI Jakarta. Adapun metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah dengan ceramah, curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, praktik ataupun simulasi. Adapun anggarannya melalui DPAPBD Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta melalui unit kerja Puslatbang PPAPP serta KB. Demikian Bapak Ibu, Ibu Kepala Dinas yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya berkenan Ibu agar dapat memberikan arahan dan membuka acara ini dengan resmi. Demikian Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatmawati SKM Mars atas laporan yang disampaikan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan arahan sekaligus pembukaan acara yang akan dibuka oleh Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Dr. Dwi Oktavia, TLHM EPIT, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPA Republik Indonesia pada kesempatan ini hadir bersama kita. Mohon maaf. Bapak Muhammad Soleh, Bapak Ignatius Alvin Krisnugroho, dan juga Ibu Wuri Fitriana yang juga nanti akan menjadi narasumber membersamai kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati perwakilan TP PKK Provinsi DKI Jakarta, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Dinas dan para kepala bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, serta yang mewakili. Kemudian tentu saja yang saya banggakan, Kepala UPT Puslatbang DPPAPP Ibu Fatma, beserta seluruh teman-teman Puslatbang yang telah menyiapkan acara ini. Dan yang kita banggakan seluruh Bapak Ibu peserta, yaitu para pengelola RPTRA di DKI Jakarta yang mengikuti pertemuan ini sudah sekitar 150 orang ya Bapak Ibu mungkin yang akan mengikuti pertemuan ini sampai beberapa hari ke depan. Sebelum melanjutkan saya ingin pantun dulu nih buat kita semua ya, tolong cakepnya ya Bapak Ibu ya. Pergi ke taman memetik melati. Putih rumah wangi. Cakep. RPTRA ruang tumbuh tiap generasi. Cakep. Mari dikelola sepenuh hati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu pagi ini secara online, Bapak Ibu. Luar biasa ya, apa yang kita jalankan dalam mungkin sejak episode COVID tahun 2020, 6 tahunan yang lalu. Saat ini kita sudah bisa bahkan melakukan dan terbiasa melakukan pelatihan, pertemuan secara online seperti yang kita lakukan saat ini dan juga beberapa hari ke depan. Dan hal ini tentu memberi kesempatan kita untuk menjangkau lebih banyak teman-teman yang bisa terus mengikuti perkembangan teknologi, menambah wawasan seperti yang akan dilakukan bersama-sama kita ini. Ya, kita sangat bersyukur bahwa kita diberikan rahmat sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini. Juga kepada Bapak Ibu yang sedang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga pahala puasanya bahkan bertambah karena Ibu dan Bapak tidak hanya mengisi
kegiatan-kegiatan mungkin yang sifatnya ibadah, tentu saja itu yang menjadi utama, tapi ditambah lagi dengan mengikuti pelatihan pengelolaan RPTRA. Dan ini tentu akan mempunyai makna yang juga sangat besar dan juga mempunyai makna ibadah ya Bapak Ibu, karena yang akan dilakukan Bapak Ibu ke depan dalam termasuk dalam mengelola RPTRA itu bisa memberikan kesempatan pahala yang mengalir deras karena RPTRA-nya memberikan manfaat dan berkah untuk semua masyarakat yang ada di lingkungan RPTRA yang Bapak Ibu kelola. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya harapan dan apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu yang kembali bisa dirasakan manfaatnya dan keberkahannya untuk masyarakat sekitar. Bapak Ibu, RPTRA merupakan kalau dari sisi kepanjangannya maka RPTRA adalah ruang publik terpadu ramah anak. Tapi ini bukan hanya sekedar ruang terbuka ya, tetapi juga menjadi wadah dari pusat interaksi sosial, artinya RPTRA bisa mewadahi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian juga kesempatan wadah untuk upaya pemberian edukasi, penambahan wawasan kepada masyarakat. Bagaimana RPTRA juga bisa menjadi ruang untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan lebih beragam. Kemudian juga RPTRA bahkan menjadi wadah juga atau tempat di mana anak bisa mendapat perlindungan, rasa nyaman, dan kesempatan untuk tumbuh kembang yang baik. Dan RPTRA berada di tengah-tengah masyarakat. Se-Jakarta saat ini kita sudah punya 324 RPTRA dan harapannya tentu kita ingin ke depan RPTRA akan lebih banyak lagi dan lebih banyak dimanfaatkan juga oleh masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu kita lihat RPTRA sebagai kesempatan untuk kita bisa membangun masyarakat. Dan RPTRA ini juga menjadi laboratorium program PKK dengan 10 program pokok PKK yang memang langsung menyentuh kebutuhan keluarga dan masyarakat. Di RPTRA program PKK tidak hanya direncanakan, tetapi dijalankan, dimonitoring, dan dievaluasi dan dikembangkan. Sehingga kembali tadi bisa dirasakan manfaat kehadirannya oleh masyarakat. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi saat ini, keberadaan RPTRA semakin strategis ya Bapak Ibu. Bayangkan di masyarakat, terutama mungkin di lingkungan yang padat, kehadiran RPTRA bisa memberikan ruang sejuk di mana seluruh anggota keluarga, seluruh komponen masyarakat bisa kemudian sama-sama bertemu berinteraksi di RPTRA, apalagi anak-anaknya. Dan oleh karena itu pengelolaan RPTRA tidak boleh biasa-biasa aja. Jadi artinya Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini kemudian harus membesarkan wawasannya lagi. Apa yang bisa dilakukan di RPTRA supaya semakin bertumbuh. Dan kalau kita ingat RPTRA ini merupakan legasi ya atau hal baik yang diturunkan dari para pemimpin kita sebelumnya. RPTRA pertama kali dibangun di tahun 2015, berarti sudah 11 tahun yang lalu. Dan RPTRA ini menjadi sebuah kebanggaan Jakarta dibanding provinsi yang lain. Saya yakin provinsi yang lain tidak ada memiliki RPTRA seperti di Jakarta. Sebagai pendiri atau inisiator dari RPTRA, saat ini ada 324. Dan hal inilah yang kemudian menjadi kekuatan kita. Artinya 11 tahun pengalaman mengelola RPTRA itu harus menjadi bekal agar RPTRA ke depan bisa semakin maju dan semakin bisa terlibat dalam pembangunan keluarga dan pembangunan di DKI Jakarta. Dan Bapak Ibu, pelatihan ini sangat penting. Untuk itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu yang hadir mengikuti pelatihan ini bisa sungguh-sungguh walaupun secara online, tapi mari kita sama-sama mengikuti sepenuh hati dengan segenap pemikiran kita supaya setelah mengikuti pelatihan ini kita bisa menerapkan
seluruh hal baik yang bisa dilaksanakan di Rpetra. Kami harapkan melalui pelatihan ini bisa meningkatkan kapasitas pengelola Rpetra dalam manajemen operasional Rpetra. Kemudian juga bisa lebih memahamkan tentang fungsi sosial Rpetra sebagai ruang perlindungan dan pemberdayaan untuk masyarakat. Selain itu juga harapannya bisa mendorong inovasi dari para pengelola Rpetra, juga para pengguna Rpetra, sehingga Rpetra bisa semakin hidup, semakin aktif, dan relevan di tengah kebutuhan masyarakat. Kemudian juga harapannya para pengelola Rpetra dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah bisa membangun kolaborasi di berbagai hal untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Rpetra juga harapannya bisa kemudian semakin terbuka dengan berbagai hal baru, wawasan yang bertambah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kemudian bisa dilaksanakan di Rpetra. Dan harapannya tidak hanya para pengelola Rpetra tidak hanya menguasai secara teknis pengelolaan, tetapi juga memiliki visi bahwa Rpetra adalah investasi sosial jangka panjang ya Bapak Ibu ya, untuk pemberdayaan dan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Yang pasti target Jakarta untuk menjadi kota global, di mana kita harapkan di tahun 2045 nanti Jakarta ingin menjadi ranking 20 besar kota di dunia. Maka dari sekarang mari kita sama-sama siapkan masyarakat kita dari anak-anak yang mempunyai kesempatan bertumbuh melalui Rpetra yang ada di Jakarta. Supaya pada saat nanti anak-anak kita mencapai usia dewasa, usia bekerja, 20 tahun lagi di saat Jakarta menjadi kota global yang semakin mempunyai pengaruh di dunia, dan juga Indonesia Emas 2045, anak-anak yang tadinya menjadi anak-anak balita yang bermain di Rpetra kita, yang tumbuh di Rpetra kita, mereka sudah bisa menjadi para generasi muda, generasi pekerja yang mempunyai usaha, mempunyai pekerjaan yang baik, dan menjadi pelaku perekonomian yang juga menjadi pengambil keputusan. Jadi kita harus membersamai mereka dari sekarang. Mari kita maksimalkan Rpetra yang ada di wilayah DKI Jakarta yang banyak ini untuk bisa menjadi ruang yang inklusif dan membersamai pembangunan anak-anak kita agar mereka siap menjadi generasi yang tangguh di kemudian hari. Demikian saya rasa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang akan mengikuti pelatihan ini. Bapak dan Ibu adalah orang-orang terpilih karena mempunyai potensi untuk harapannya bisa mengembangkan Rpetra ini menjadi lebih maju lagi. Dan mari dimanfaatkan walaupun secara online, tetapi jangan ragu untuk bertukar pendapat, bertanya kepada para narasumber yang pastinya narasumber yang akan membersamai kita. Mereka adalah tokoh-tokoh yang ahli, mempunyai pengetahuan dan mempunyai pengalaman yang luar biasa, sehingga mari kita manfaatkan kehadiran beliau-beliau para narasumber untuk bisa kita dengar pendapatnya melalui diskusi-diskusi yang aktif oleh kita semua yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi, dan mari jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat di DKI Jakarta. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pelatihan pengelolaan Rpetra tahun 2026 dengan ini sama-sama kita buka. Terima kasih, dan saya akhiri dengan pantun lagi, mohon cakepnya Bapak Ibu. Burung merpati terbang ke utara. Cakep. Hinggap sebentar di dahan cemara. Artinya, Untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Dwi Oktavia, TLH MEPIT, atas arahan dan telah membuka acara pelatihan bagi pengelola Rpetra tahun 2026.
Mohon izin kepada hadirin sekalian untuk dapat berfoto bersama yang akan dipandu oleh Mas Andika. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Oke, sebelum menutup rangkaian pembukaan pelatihan ini, mohon untuk on cam ya Bapak Ibu, karena akan saya foto, akan saya capture. Karena ini ada 8 slide, jadi tahan senyumnya ya. Oke, senyum, berikan senyum yang terbaik. Satu, dua, masih tahan, tahan. Slide 4. Oke, bebas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Andika. Selanjutnya akan dipandu oleh Kak Deni untuk melanjutkan pretest. Sekaligus izin saya Intan sebagai MC untuk undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kadis. Terima kasih rekan-rekan terima dari Izin kasih, mengingatkan Bu Fatma. Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan ya. siap, Sukses semuanya. siap. Makasih tadi. Ya, Bersama. makasih. Izin mengingatkan Bapak Ibu peserta untuk mengganti namanya dengan format nama underscore angkatan underscore wilayah underscore nama RPTRA. Dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di room chat Zoom ya Ibu Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk Intan atas waktu dan kesempatannya kepada seluruh peserta pelatihan pengelolaan RPTRA tahun 2026. Diwajibkan untuk kamera dalam kondisi terbuka dan on agar para peserta ataupun narasumber dan kepanitiaan bisa memantau aktivitas kegiatan Bapak Ibu saat mengikuti pelatihan pengelolaan RPTRA tahun 2026. Nah, nanti akan saya pandu baik itu untuk mengisi pretest dan akan nanti breakout dari room dan akan Ibu Bapak akan terbagi di ruangan room masing-masing sesuai dengan angkatannya. Tadi sudah di-share juga di apa namanya di grup di ruang kolom chat untuk pembagiannya. Nah, untuk daftar hadir, mengingatkan mohon untuk mengisi juga daftar hadir yang di-share oleh, sebentar saya share ya. Yang di-share di, oke. Untuk mengisi daftar hadir, lalu untuk Mbak Nadia, apakah sudah dibagikan breakroomnya? Oh, oke. Baik, untuk pretest saya akan share. Mohon untuk Bapak dan Ibu mengisi pretest tersebut karena ini bagian dari penilaian atau evaluasi kepada Bapak dan Ibu. Kami sudah ada di ruang kolom chat. Silakan untuk mengisi, kami kasih waktu dan